Baik, salam Pak Paul, salam teman-teman yang ada di live Zoom dan live YouTube. Baik, saya akan menyampaikan beberapa poin. Itu tadi saya mendengar si rambut kuning-kuning itu nggak enak didengar itu, omongannya nggak bermutu. Dan biasa orang-orang begini ini pengecut itu. Pengecut, nah kita saksikan aja nanti, berani nggak dia datang ke tempatnya Pak Paul itu. Buktikan aja, kalau dia jantan, kesatria, dia harus datang. Kalau tidak, ya pengecut. Pak Paul, nah saya pertama menyampaikan, ini ada fenomena baru ya, bagi kelompok-kelompok radikal atau teroris. Selama ini kita kan, atau masyarakat dunia mengetahui, bahwa aksi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal teroris dalam menjalankan misi ideologinya itu kan menggunakan bom bunuh diri, ya, bom bunuh diri. Nah, ini fenomena baru. Tai ini sekarang jadi senjata, Pak Paul. Senjata baru bagi mereka kelompok-kelompok radikal teroris itu tai. Jadi senjata barunya mereka sekarang adalah tai, yang dipopulerkan oleh terpidana kasus suap dan penyiksa saudara Muhammad KC. Jadi ini yang mempopulerkan tai sebagai senjata. Kemudian terkait dengan kasus penganiayaan Muhammad KC ini, saya heran sampai hari ini tak ada suara dari Presiden, juga tak terdengar suara Kapolri. Ini ada apa? Sementara ketika seorang peternak ayam karena membuat spanduk harga pakan ternak mahal, dia ditangkap, Presiden responnya luar biasa. Malah yang bersangkutan diundang. Ya, aneh ini, menurut saya aneh. Sementara Muhammad KC yang sudah hampir mati, dianiaya, itu presidennya tenang-tenang aja itu. Kapolrinya juga tenang-tenang aja. Ini ada apa sebenarnya? Pertanyaan saya, ada apa? Kok nggak ada respon sebagai pemimpin untuk menunjukkan kepada publik bahwa saya itu peduli, bahwa saya tidak mengendaki di negara saya ada tindakan-tindakan yang melanggar hukum, tindakan sewenang-wenang, kesadisan, kebrutalan, kebiadaban. Ini pemimpin ini tidak menyatakan hal itu. Ada apa ini? Jangan-jangan, ya mohon maaf ya, Kapolri kan pernah diangkat sebagai warga NU cabang Nasrani. Betul kan Pak Paul? Kalau tidak salah itu, Kapolri diangkat sebagai warga NU cabang Nasrani. Apakah karena itu Kapolri tidak berani buka bicara tentang aksi yang dilakukan oleh si Napoleon Bonaparte terhadap Muhammad KC? Ini pertanyaan besar. Nah, berikutnya, apa yang telah berulang kali saya sampaikan lewat forum berjuta-juta toa ini tentang akar atau muara dari semua permasalahan bangsa ini adalah krisis. Krisis integritas, mentalitas, moralitas, nasionalisme, idealisme, dan disiplin di semua lapisan warga bangsa ini. Nah, selama variabel-variabel tidak dibenahi oleh pemerintah, maka permasalahan bangsa ini akan makin parah dan kompleks. Ya, salah satu fakta yang terjadi baru-baru ini sudah kita ketahui. Faktanya sudah kita ketahui. Ya, lewat sikap, pandangan, dan perbuatan warga negeri ini. Contoh paling konkret adalah seorang oknum berpangkat perwira tinggi menjadi terpidana karena kong kali kong terima suap dengan seorang buronan negara. Kemudian terpidana ini melakukan tindakan tak beradab dan biadab dengan menyiksa seorang tahanan Mabes Polri dan melumurinya dengan tai dengan argumen membela agamanya. Pertanyaannya, bagaimana bisa seorang pati yang mengerti tentang hukum dan kode etik bisa memamerkan kebiadaban, menyiksa
seseorang yang lemah, seorang yang menjadi tahanan Mabes Polri, terjadi di lingkungan Mabes Polri. Ini sesuatu yang luar biasa dan sangat-sangat mengherankan. Dan yang ketiga, Pak Paul, ini mungkin barangkali yang terakhir, saya menghimbau saudara-saudara yang mengikuti acara di live Zoom dan YouTube. Kita sebagai warga negara yang berpancasila wajib ambil bagian untuk berkontribusi bagi negara ini. Pandangan atau gagasan-gagasan perlu kita sampaikan, bahkan koreksi atau kritikan kepada pemerintah bisa disuarakan lewat sejuta toa. Kita harus membela kejujuran dan keadilan di negeri ini. Nah, lebih dari itu yang paling penting adalah saudara-saudara, kita semestinya memberikan kontribusi nyata bagi negara ini, yaitu turut mengimplementasikan Pancasila di dalam aspek-aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini himbauan saya, jangan sekali-sekali melanggar hukum atau berbuat curang merugikan orang lain, termasuk korupsi. Hindarkan korupsi, jangan korupsi. Korupsi itu merampas hak rakyat, merusak negara. Kita harus membiasakan diri disiplin, mematuhi norma yang berlaku. Dengan demikian, kita tidak sekedar beretorika, melainkan konsisten melakukan apa yang menjadi kewajiban kita, sebagaimana yang diatur dalam konstitusi. Jadi kita tidak usah ngomong, tidak banyak ngomong, ngalur ngidul gak karu-karuan. Ya, kita hanya beretorika, tapi tidak bisa melaksanakan, dari gunanya itu merugikan negara. Karena itu sekali lagi, mari kita suarakan sekeras-kerasnya lewat sejuta toa masalah-masalah yang terkait dengan penegakan Pancasila, penegakan toleransi, penegakan hukum dan keadilan negeri ini. Suarakan, dan kita harus konsisten melaksanakan apa yang menjadi komitmen negara ini. Saya kira itu saja dari saya, Pak Paul. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.